Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita lanjutkan pelajaran mabadi fikih tentang bab sholat, tentang sholat. Sebelum kita pelajari tentang sholat, marilah kita hadiah Fatihah dulu dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para mu'alif kitab, khususnya mu'alif kitab Mabadi'ul Fiqhiyah, ila khadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wal mu'allifil kutub allati ta'lamna wa 'alamnaha, khususan mu'alif kitab. Nafa'allahu bihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu utawi iki bab mertelaake salat. As-sholatu utawi bab mertelaake salat. Bab ini menjelaskan tentang salat. Salat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Di sangat penting, ibadah yang paling unggul di antara ibadah-ibadah yang lain adalah salat, karena besok di hari kiamat manusia yang ditanyakan tentang ibadah adalah ibadah salat. Kalau salatnya beres, berarti beres. Salat secara bahasa itu artinya donga. Salat secara bahasa artinya donga. Makanya sampai ada aliran-aliran sing jenenge Dharma Gandul. Dharma Gandul itu suatu aliran yang ngaku Islam tapi tidak melakukan sholat. Dia memaknai sholat dengan arti secara bahasa donga, sepenting eleng wis dianggap sholat, itu yang salah. Dia yakini lek Dharma Gandul kuwi sholat iki mek gundunga tok, eleng karo Gusti Allah, wis dianggap sebagai sholat. Kuwi aliran Dharma Gandul kuwi wis salah. Karena sholat itu secara syara adalah suatu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Itu pengertian sholat secara bahasa dan sholat secara syara. Kita lanjutkan. Qala dawuh sapa Allah, qala dawuh sapa Allah taala, qala dawuh sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah. Inna sholata, setuhune sholat, iku kanat ono apa sholat, iku kanat ono apa sholat, alal mukminina ing atase wong mukmin kabeh, alal mukminin ing atase wong mukmin kabeh, iku kitaban wajib, mauqutan kang den waktu-waktu. Allah dawuh sesungguhnya sholat itu bagi orang yang mukmin itu hukumnya wajib yang telah ditentukan waktu-waktunya. Maksudnya sholat zuhur waktunya ya setelah matahari itu mulai tergelincir, semacam itu. Sholat asar waktunya sudah ada waktu-waktunya. Wa qala lan dawuh sapa Allah ta'ala halimah mahlur sapa Allah, hafidhu ngreksa sira kabeh, hafidhu ngreksa
sira kabeh alas sholawati ing atase pira-pira salat washolati lan salat al wusta kang tengah-tengah wa kumu lan padha jumenengana sira kabeh lillahi krana Allah qonitina hale kang padha manut kabeh Dan Allah berfirman lagi, hafidhu 'alas sholati was sholatul wusta wa qumu lillahi qanitina. Hafidhu, jagalah semua sholatmu dan sholat yang tengah-tengah, dan dirikanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Di sini ada sholat wusta. Banyak pendapat mengatakan, atau jumhur ulama itu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta di sini adalah sholat asar. Ada sebagian ulama tasawuf mengartikan bahwa sholat wusta ini adalah sholat tengah-tengah, yaitu dalam hati. Tapi yang paling pas yaitu sholat asar. Kenapa kok sholat asar? Karena sholat asar itu merupakan sholat di mana malaikat itu menyertai manusia. Waktu manusia itu disertai malaikat dan mengabarkan segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada Allah. Ya. Wa qala lan andika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu sholawatin utawi 5 pira-pira salat. Iku katabahunna majibake ing khamsu sholawat. Sapa Allahu Gusti Allah alal ibadi ngatasi pira-pira kaula. Bahwa surat 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Man utawi sapa wonge iku atang lakoni sapa man bihinna kelawan khamsu sholawatin lam yudayyi hale ora niyaake sapa man min hunna saking khamsu sholawat syai'an ing suwiji-wiji istighfafan krana ampreh ngenteng bihaqqihinna kelawan haqi khamsu sholawat yukana mongko ono iku lahu kedue man indallahi ono ngersane Allah apa ahdun janji ayut khilahu ing yen to manjingake sapa Allah ing man al jannata ing suwarga. Jadi sholat 5 waktu itu wajib bagi orang muslim. Barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu
waktu dengan tanpa menyanyiakan dengan hak-haknya, maka orang tersebut dengan Allah itu ada perjanjian. Allah berjanji kepada orang tersebut, berjanji untuk memasukkan orang tersebut ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan-golongan ini. Kita rajin sholat, mengerjakan sholat 5 waktu, dan Allah berjanji untuk memasukkan kita ke surganya. Dengan harapan kita masuk surga dengan tanpa adanya hisab. Allahumma amin. Waman utawi sapane wong. Waman utawi sapane wong iku lam yakti orang nglakoni sapa man. Waman utawi sapane wong iku lam yakti orang nglakoni sapa man bihina kelawan khamsu sholawat. Bihina kelawan khamsu sholawat. Falaisa mongko ora ono iku lahu kedue man indallahi ana ngersane Allah apa ahdun janji. Jadi kalau ada seseorang yang tidak melakukan sholat, maka orang tersebut tidak ada perjanjian dengan Allah. Allah tidak janji dengan orang tersebut. Ora janji lan ngabune surga. Insya alamun karep sapa Allah. Insya alamun karep sapa Allah yu'adzabahu mongko nyiksa sapa Allah ing man. Insya alamun karep sapa Allah adzabahu mongko nyiksa sapa Allah ing man. Wa insya'alan lamun karep sapa Allah ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu kedue man. Jadi orang yang tidak mengerjakan, Allah tidak mempunyai janji. Apabila Allah itu menghendaki terhadap orang tersebut, ya Allah ya bakal menyiksa. Allah juga menghendaki orang tersebut untuk diampuni. Itu terserah Allah, mau disiksa ya monggo, mau diampuni monggo. Itu bagi orang yang meninggalkan sholat. Tapi kalau dia itu melakukan sholat sempurna, Allah berjanji untuk masukkan orang tersebut ke surga. Sekarang saya lanjutkan tentang syurutu wujubis sholati, tentang syarat-syarat wajibnya orang melakukan sholat. Jadi syarat ini, orang kalau memenuhi syarat tersebut ini, maka orang tersebut wajib hukumnya melakukan sholat. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka ya tidak wajib sholat. Apa syarat wajibnya sholat? Syurutu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajib sholat. Syurutu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajib sholat. Iku al-awwalu utawi kang awal. Iku al-awwalu utawi kang awal iku al-islamu Islam. Iku al-islamu Islam. Syarat wajibnya orang melakukan sholat ada Islam. Jadi kalau sampai mengaku Islam, maka ya wajib hukumnya melakukan sholat. Wajib hukumnya. Kalau ditinggalkan, yuk mendapatkan dosa. Berdosa kalau ditinggalkan. Orang aku Islam tidak sholat, berarti Islamnya cuma Islam KTP. Itu Islam KTP. Orang kafir ya tidak wajib sholat. Asane uta kaping pindho. Asane uta kaping pindho. Saya ulangi. Wal akulan anduweni akal.
begini nanya. Asane teng kaping pindho wal aqlu lan iku anduweni akal. Asane teng kaping pindho iku wal aqlu anduweni akal. Orang yang mempunyai akal, dia masih tahu, oh ini warnanya merah, oh ini warnanya kuning, oh kayak tahu cewek cantik, tahu cowok ganteng, melalui normal, masih mempunyai akal, maka ya wajib hukumnya melakukan sholat Islam dan berakal, maka wajib melakukan sholat. Leran duwe akal, orang gila, yo tidak wajib melakukan sholat. Orang mengakal. Misalkan kalau ada orang mabuk itu kan hilang akalnya. Apakah wajibnya sholat? Orang yang mabuk itu tetap melakukan sholat, dan begitu juga wajib mengqodoknya. Kalau misalnya begini, ada orang Islam, dia itu murtad selama misalkan 1 tahun, terus kemudian selama 1 tahun dia itu dalam keadaan murtad, dia masuk Islam lagi, maka waktu dia murtad selama 1 tahun, dia kewajiban untuk mengqodok sholat selama 1 tahun. Nah, kecuali kalau dia itu mu'alaf mlebu Islam, nah, maka ya ndak wajib apa ngodok sholat, karena ya yang dihitung sholat, kewajiban sholat adalah ketika dia masuk Islam. Beda kalau dia itu murtad kan Islam kemudian keluar dari Islam, dia terus kemudian masuk Islam lagi, maka dalam keadaan murtad dia wajib untuk mengqodok sholat yang ditinggalkan. Asal isu ta kaping 3 wa tamyizuran bisa mbedakake. Tamyiz dalam artian dia sudah dewasa. Liqaulihi karena dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqauli karena dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqauli karena dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atin angkat apa al-qalamu kolam an salasatin saking wong 3 orang yang dimana semua perbuatannya itu tidak dicatat sebagai amal baik atau buruk. Siapa saja? Anin naimi saking wong kang turu, anin naimi saking wong turu, hatta yastaiqodho sehingga ngelilir sapa naim, hatta yastaiqodho sehingga ngelilir sapa naim. Maka ketika orang itu dalam keadaan tidur, dia tidak tidak dicatat amalnya, baik itu amal baik maupun buruk. Misalkan kalau tidur ya, mungkin tidur dengan temannya, misalkan di sampingnya itu dia itu dalam keadaan tidur nonyo atau mukul temannya, maka ya tidak dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah karena dia dalam keadaan tidur maksudnya tidur secara nyata loh, tidak edoan tidur. Wa sobi lan saking bocah cilik, hatta yahtalima sehingga balik sapa sobi, anak kecil juga begitu. Anak kecil sebelum dia balik maka dia tidak terkena hukum apapun. Jadi kalau baliknya perempuan itu kan umur 9 tahun. Kalau laki-laki ya ketika dia itu ihtilam, mimpi basah, maka sudah dikatakan balik. Maka sebelum dia itu balik maka tidak terkena hukum sama sekali. Wa anil majnuni lan saking wong edan. Wa anil majnuni lan saking wong edan.
wanil majnun saya waidan hatta yaqila sehingga anduweni akal sapa majnun utawa waras. Hatta yaqila sehingga waras sapa majnun. Hatta yaqila sehingga waras sapa majnun. Yang ketiga adalah orang yang gila sehingga dia itu sembuh. Maka dalam keadaan gila dia tidak terkena hukum sama sekali. Maka banyak ketika orang-orang melakukan tindak kriminal dalam TV itu kan ada membunuh terus kemudian ngerampok dan sebagainya, menembak dan sebagainya. Maka ketika dia ditangkap dia itu pura-pura gila, gendeng, pura-pura bertingkah laku orang seperti gila. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mempengelabui aparat agar tidak dihukum, karena orang yang gila itu tidak terkena hukum. Tapi ya polisi pinter mesti membawa seorang ahli, dokter, mungkin psikiater dan sebagainya untuk ngetes apa memang benar-benar gila apa gila beneran. Sekarang ya begitu itu triknya, pura-pura gila, jadi pura-pura jadab dan sebagainya. Tujuannya untuk tidak terkena hukuman. Ya itu ya salah. Salahnya apa? Salah yang ngapusi lek bener-bener kok ngapusi lek gila. Wedok gila terus bablas nepijal kan berat malah. Wan niko arabiu ta yang kaping 4. Arabiu ta yang kaping 4 iku wan niko wan nako ulan bersih. Iku wan nako ulan bersih minal haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Syarat wajibnya orang melakukan sholat adalah bersih dari haid dan nifas. Maka bagi orang perempuan yang haid dan nifas dia tidak wajib untuk melakukan sholat. Tapi kalau sudah bersih, tidak haid dan nifas, maka ya wajib hukumnya. Wajib. Sholatus sobihi utawi iku bab mertelake sholate bocah. Sholatus sobihi utawi iku bab mertelake sholate bocah. Yuk maruden perintah. Yuk maruden perintah sapa asobiyu bocah cilik. Sapa asobiyu bocah cilik bisolati kelawan sholat. Bisolat kelawan sholat disab'ain krono umur 7 tahun. Disab'ain krono 7 tahun. Tentang sholatnya anak kecil ketika dia belum balik, maka wajib hukumnya orang tua baik ibu maupun bapak memerintahkan anak yang sudah berumur 7 tahun untuk belajar melakukan sholat. Belajar sholat tujuannya untuk apa? Untuk membiasakan anak tersebut melakukan sholat. Kalau sudah terbiasa otomatis dia akan mudah, bukan ringan melakukan sholat. Terus biasa wis ndak penak lek ndak dikerjakan nih. Kayak dewi misalkan kebiasaan ngopi. Kalau kita tinggalkan ngopi itu, ya ndak penak rasanya. Karena sudah terbiasa. Begitu juga sholat kalau sudah terbiasa, ketika kita itu meninggalkan kondak penak rasane, berarti belum sholat. Nah, tujuannya semacam itu. Orang tua wajib untuk memerintahkan anak umur 7 tahun melakukan sholat walaupun dia belum terkena kewajiban karena belum balik, tapi wajib orang tua untuk menyuruh untuk belajar sholat. Berarti kalau ada seorang tua umur 7 tahun kok ndak ngongkon anaknya sholat, berarti yang kedusan adalah uang tuane, dosa orang tuanya, karena sudah jadi kewajiban untuk anak
melakukan sholat. Wa yudro bulan den pukul sapa sobi. Wa yudro bulan den pukul sapa sobi ala tarkiha ing atase tinggal sholat. Ala tarkiha ing atase tinggal sholat. Wa yudro bulan den pukul sapa sobi ala tarkiha ing atase tinggal sholat li asyrin krono umur 10 tahun. Li asyrin krono umur 10 tahun. Maka ketika anak itu sudah berumur 10 tahun kok meninggalkan sholat, diperintah kok angel tagelem, maka wajib hukume orang tua untuk jangan dipukul dulu lah, mungkin dibentak, "Hei sholat," juwewer piye dan sebagainya. Kepegan dua blok manggadolan game sekarang kan banyak. Dalam masa pandemi itu anak lebih tingkat main game daripada harus belajar dan sebagainya. Main game, ini kan banyak game Android dan banyak. Maka orang tua wajib menyuruh anak yang umur 10 tahun melakukan sholat sampai tidak gelem, maka orang tua perlu untuk memukulnya agar anak itu jerah benar-benar dia melakukan sholat. Wis biasa umur 10 tahun sholat wis apal wis dan sebagainya. Dulu itu kalau orang tua saya itu menyuruh anaknya menyuruh saya, orang tua saya itu misalkan sholat jamaah itu sholat jamaah di masjid, terus kemudian sudah salam saya itu keluar, kok sampai keluar dipanggil sama orang tua saya, disuruh ikut wiritan sampai juwewer dan sebagainya. Kadang-kadang kalau pas subuh itu tidak bangun disiram banyu, kadang-kadang pernah semacam itu, dipukul pakai sajadah agar anak itu agar melakukan sholat semacam itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kuna dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru perintah sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh bisolati kelawan nglakoni salat. Dawe Rasulullah, muru auladakum bisolati, perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan salat. Wahum khali utawi auladakum iku abna'u sab'i sinina, piro-piro anak umur 7 tahun. Iku abna'u sab'i sinina, piro-piro anak umur 7 tahun. Perintahkanlah anak-anakmu melakukan sholat ketika anakmu itu berumur 7 tahun. Wadribuhum lan mukula sira kabeh ing auladakum. Wadribuhum lan mukula sira kabeh ing auladakum alaiha ing atase tinggal salat. Alaiha ing atase tinggal salat. Wahum khali utawi auladakum iku abna'u asyrin, piro-piro anak umur 10 tahun. Iku abna'u asyrin, piro-piro anak umur 10 tahun. Dan pukullah anakmu ketika dia tinggal sholat, ketika umur 10 tahun. Dan pukullah anakmu ketika umur 10 tahun meninggalkan sholat. Jadi kalau umur 10 tahun wajib untuk dipukul, tapi janganlah dipukul, yang penting dia dibilangi kok
berangkat berarti rasa dipukul. Itu alternatif, mungkin alternatif terakhir. Al hadisa nerusno sira ing hadis. Al hadisa nerusno sira ing hadis. Al hadisa nerusno sira ing hadis. Syurutu sihhatis sholati wallahu a'lam bissawab. Tentang muqaddimah salat, baik syarat wajibnya sholat, tentang sholatnya anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat dunia akhirat. Mungkin ada kurang lebihnya, dari awal sampai akhir saya minta maaf apabila ada kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.